Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanda Septian Putra, NIM 19073104. Saya dari Prodi Pendidikan Teknik Otomotif. Kali ini saya akan menjelaskan materi yaitu menentukan model usaha. Nah, dalam materi ini, untuk menentukan model usaha adalah suatu hal yang penting dalam berwirausaha. Sebab untuk menentukan model ini, langkah yang pertama yang kita lakukan yaitu menentukan target pasar. Berapakah target pasar yang mampu untuk kita dalam berwirausaha? Dan kedua, kita rumuskan tawaran nilai. Dalam suatu produk yang kita hasilkan, nantinya kita akan membuat yaitu berapakah pasaran tawaran dari produksi yang akan kita buat itu, dan agar nanti yang membeli tidak merasa kemahalan atau gitu. Lalu cara mendapatkan dan mempertahankan pelanggan. Jadi setelah kita jual beli, kita berinteraksi. Nah, untuk berinteraksi dalam berwirausaha, kita harus sopan. Nah, karena kita dalam berwirausaha itu pembeli adalah raja. Nah, untuk itu kita harus melayani pembeli selayaknya raja. Nah, bagaimana penyalurannya? Untuk selanjutnya itu sumber pendapatan yang diperoleh. Nah, kita harus pandai untuk mencari itu sumber pendapatan yang dapat kita peroleh nantinya, dan untuk mencari jaringan-jaringan atau untuk mencari sebuah peluang-peluang untuk kita nanti. Nah, selanjutnya itu ada itu untuk memutuskan segmen pasar mana yang akan dijadikan target. Ada beberapa pertimbangan. Yang pertama itu kita ukuran segmen pasar. Nah, dalam ukuran segmen pasar ini harus cukup besar agar ukuran segmen pasar ini dapat tercapai. Nah, selanjutnya itu prospek pertumbuhan. Prospek pertumbuhan ini harus cukup menjanjikan, dan daya tarik struktural, cermati five forces. Nah, lalu selanjutnya itu ada sasaran perusahaan. Untuk berwirausaha, sasaran perusahaan ini harus dapat dicapai agar dapat berinteraksi. Baik, selanjutnya itu ada saluran. Setelah kita berwirausaha dan menghasilkan suatu barang ataupun suatu yang telah kita produksi. Nah, untuk tujuan selanjutnya yaitu tujuan utama kita itu tujuan penjualan, yaitu saluran. Salurannya itu saluran komunikasi, distribusi, dan penjualan penghubung antara usaha ke pelanggan. Nah, pada saluran ini ada dua jenis saluran. Yang pertama itu saluran sendiri atau langsung, yaitu tenaga penjual dan website dan toko sendiri. Nah, dalam saluran sendiri yaitu seorang yang berwirausaha yang menghasilkan barang atau seorang yang menjual barang terhadap suatu konsumen atau orang yang membeli, yaitu secara langsung, berinteraksi secara langsung tanpa perantara atau orang lain atau jenjang lain. Lalu selanjutnya itu ada saluran tidak langsung atau mitra. Nah, saluran tidak langsung atau mitra ini yaitu mereka memproduksi dan menjual dalam jumlah besar. Nah, jadi mereka seperti berinteraksi dari suatu gudang terhadap toko, yaitu mengisi sebuah toko. Nah, dalam berwirausaha ini pastinya akan menguntungkan terhadap satu dengan penjual yang lainnya. Nah, setelah ini tercapai, pastinya tujuan kewirausahaan. Setelah semua ini tercapai, untuk selanjutnya dan dalam berwirausaha, agar berwirausaha ini bertahan lama, yaitu kita harus mempererat hubungan terhadap pelanggan. Nah, jenis hubungan yang ingin dibangun bersama segmen pelanggan yaitu kita motivasi hubungan pelanggan, itu kita mencari pelanggan baru, mempertahankan pelanggan, dan meningkatkan pelanggan.
Jenis hubungan pelanggan yaitu personal, swalayan, otomatis, dan komunikasi ko-kreasi. Jadi kita mencari usaha celah-celah ataupun peluang-peluang untuk membuka, untuk menyebar luaskan terhadap usaha atau kewirausahaan yang kita produksi. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.